Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok PPL SMA Negeri 5 Makassar. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan laporan kegiatan PPL kami di SMA Negeri 5 Makassar. Sebelumnya perkenalkan saya Rizwandi dan 4 teman saya yang lainnya, Lenisa Putri, Irwati Pusparombe, Ulfa Diwanti Saleh, dan Anggita Selas. Baik, sebelum Anda lanjut menonton video ini, pastikan jempol Anda telah menekan tombol subscribe. Baik, sebelumnya ini kami tampilkan profil SMA Negeri 5 Makassar sebagai tempat PPL kami. Sekolah ini didirikan oleh pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1979 dengan SK pendirian U-338-C-1977. Saat ini SMA Negeri 5 Makassar menerapkan kurikulum merdeka pada kelas 10 dan kurikulum 2013 pada kelas 11 dan 12. Nah, berikut ini alur kegiatan PPL kami yang berlangsung di SMA Negeri 5 Makassar. Nah, terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama, orientasi, yang berlangsung pada 9 Januari 2023, kemudian tahap observasi yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 18 Januari 2023, kemudian yang ketiga tahap asistensi mengajar yang berlangsung pada tanggal 23 hingga 31 Januari 2023, dan tahap keempat praktik pembelajaran terbimbing 3 siklus 1 Februari sampai 14 Maret 2023, dan tahap terakhir refleksi pada tanggal 21 Maret 2023. Nah, tahap yang pertama yaitu orientasi. Kegiatan orientasi ini berlangsung pada hari Senin 9 Januari 2023 pada pukul 11.00 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Aula Mini SMA Negeri 5 Makassar. Pada kegiatan orientasi ini sebanyak 36 mahasiswa PPG Perjabatan Gelombang 2 LPTK UNM dari berbagai bidang studi disambut baik oleh pihak sekolah SMA Negeri 5 Makassar. Pada kegiatan orientasi ini, pihak dosen pembimbing lapangan juga turut hadir mendampingi mahasiswa PPL PPG Perjabatan. Nah, setelah tahap orientasi atau penerimaan oleh pihak sekolah, selanjutnya kami melakukan observasi. Nah, dilakukan pada 10 hingga 18 Januari 2023. Nah, pada tahap observasi ini ada beberapa aspek yang diamati. Yang pertama yaitu manajemen sekolah, lingkungan belajar, observasi modul ajar, karakteristik peserta didik, dan pelaksanaan pembelajaran oleh guru pamong. Nah, pada observasi karakteristik peserta didik dan pelaksanaan pembelajaran oleh guru pamong, kami melakukan observasi di 5 kelas yang berbeda. Saya sendiri Rizwandi di kelas 10-9, Lenisa Putri di kelas 10-7, Ulfa Diwanti Saleh di kelas 10-8, Anggita Selas di kelas 10-10, dan Irwati Pusparombe di kelas 10-11. Berdasarkan hasil observasi pada beberapa kelas 10 di SMA Negeri 5 Makassar, yaitu di kelas 10-7, 10-8, 10-9, 10-10, dan 10-11, sebagai tempat kami melakukan kegiatan PPL, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab rendahnya minat belajar dan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran ekonomi di kelas. Di antaranya, karena penggunaan media pembelajaran yang sangat minim dan tidak inovatif, serta model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik monoton dan tidak inovatif. Beberapa persoalan tersebut menjadi landasan bagi kami menyusun modul ajar yang kiranya dapat menjadi acuan bagi pendidik atau praktikan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Adapun karakteristik peserta didik yang kami jumpai di kelas 10-7 hingga kelas 10-11 berdasarkan hasil observasi, yaitu terdapat peserta didik yang cepat tanggap, kritis, dan juga terdapat peserta didik yang butuh bimbingan lebih lanjut atau dengan kata lain lambat dalam memahami materi pelajaran. Selain itu, karakteristik peserta didik lainnya yaitu peserta didik dengan gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Nah, berikut ini adalah rencana tindak lanjut yang kami buat setelah mengetahui beberapa permasalahan pada peserta didik yang kami dapatkan dari kegiatan observasi. Yang pertama yaitu kami menyusun modul ajar yang menyesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan gaya belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, kami menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir berbagai karakteristik peserta didik.
Kemudian yang ketiga, kami mengintegrasikan media pembelajaran dengan teknologi seperti penggunaan slide presentasi melalui Canva, penggunaan aplikasi Quizzes untuk asesmen, Wordwell, Google Form, video pembelajaran melalui platform YouTube. Kemudian yang keempat, kami menerapkan pembelajaran kontekstual, problem-based learning, discovery learning, dan cooperative learning. Untuk lebih jelasnya mengenai produk yang kami buat, yaitu modul ajar, berikut ini kami lampirkan link drive modul ajar di kolom deskripsi. Nah, sebelum kami melakukan kegiatan praktik pembelajaran terbimbing 3 siklus, sebelumnya kami melakukan kegiatan asistensi mengajar. Pada kegiatan asistensi mengajar ini, kami membantu guru pamong mempersiapkan media pembelajaran seperti slide, presentasi, atau yang lain. Selain itu, kami juga membantu guru pamong untuk memperbaiki ulang modul ajar yang telah disusunnya. Dan kami juga melakukan praktik mengajar secara bergantian atau combine dengan guru pamong di dalam kelas dalam satu waktu. Setelah kegiatan asistensi mengajar, selanjutnya kami melakukan praktik pembelajaran terbimbing. Praktik pembelajaran terbimbing siklus 1 sampai siklus 3 ini dilaksanakan selama 6 pertemuan, yaitu pada tanggal 1 Februari hingga 14 Maret 2023. Adapun materi pembelajarannya adalah materi keseimbangan pasar. Kami diberikan kesempatan untuk praktik mengajar secara penuh di dalam kelas dan berada di bawah bimbingan atau arahan dari guru pamong. Selama kegiatan pembelajaran, guru pamong berada di dalam kelas untuk melihat kami secara langsung dalam melakukan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, kami menerapkan pendekatan kontekstual teaching learning dan juga metode discovery learning, problem-based learning, dan cooperative learning. Pada pendekatan kontekstual teaching learning, kami mengaitkan materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Apalagi materi ekonomi ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan manusia sehari-hari dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sehingga dengan pendekatan ini, peserta didik lebih mudah memahami karena mengambil contoh secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran, kami menggunakan slide presentasi atau PPT sebagai media pembelajaran. Di awal pembelajaran, kami melakukan refleksi mengenai materi di pertemuan sebelumnya. Kemudian, kami memberikan pertanyaan pemantik sebagai pengantar untuk materi yang akan diajarkan di pertemuan tersebut. Setelah itu, kami juga menampilkan video pembelajaran melalui media YouTube dan ditampilkan di layar dan menggunakan bantuan speaker. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, teman-teman sekalian. Bersama dengan channel Equilibrium, kita akan belajar seputar materi ekonomi. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi ekonomi untuk kelas 10 tingkat SMA atau sederajat, yaitu materi pasar dan terbentuknya harga pasar. Dalam proses pembelajaran, kami melatih peserta didik untuk memecahkan suatu masalah, khususnya masalah ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengarahkan peserta didik untuk mengidentifikasi fenomena-fenomena ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian memintanya untuk menganalisisnya dan mencoba memberikan solusi atas permasalahan yang didapatkan. Dalam proses pembelajaran, kami juga mengarahkan peserta didik untuk mandiri dalam belajar, seperti kemandirian dalam mengeksplor berbagai sumber belajar. Dalam proses penyampaian materi pembelajaran, kami juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanggapi atau bertanya terkait materi yang sedang dipelajari. Untuk materi matematika ekonomi, kami terlebih dahulu membangun growth mindset kepada peserta didik yang kurang senang dengan materi perhitungan. Dalam proses penyampaian materi, kami berusaha menjelaskan materi secara detail dan step by step agar mudah dipahami oleh peserta didik. Untuk melibatkan partisipasi peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran, kami memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bergantian mengerjakan soal hitungan matematika ekonomi di papan tulis. Dalam kegiatan asesmen pembelajaran, kami menggunakan media Quizzes dan media lain seperti Wordwell, Google Form, dan lain-lain. Penggunaan media Quizzes ini sangat membantu karena guru tidak perlu lagi memeriksa hasil ujian peserta didik secara manual, karena dalam media ini hasil ujian peserta didik bisa diperiksa secara otomatis oleh sistem.
Penggunaan media khusus ini juga membuat peserta didik semangat dalam mengikuti proses asesmen pembelajaran di kelas. Selain itu, kami juga menerapkan pembelajaran dengan model cooperative learning. Kami melakukan asesmen dalam bentuk teams, games, turnamen, atau pengerjaan soal secara estafet. Langkah-langkahnya, kami membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kemudian, kami menentukan ketua tim setiap kelompok dan meminta ketua tim untuk menuliskan urutan bermain setiap anggota tim dalam games estafet tersebut. Setelah itu, kami memberikan satu soal mengenai mencari keseimbangan pasar. Peserta didik diminta secara bergantian untuk mencari fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan mencari keseimbangan pasarnya. Setiap peserta didik dalam timnya masing-masing akan mengerjakan soal dalam waktu tertentu, dan setelah itu pergantian pemain. Total waktu pengerjaan soal tersebut adalah 15 menit. Tim yang tercepat menyelesaikan games tersebut akan mendapatkan reward. Melalui model pembelajaran cooperative learning ini, peserta didik lebih antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran, dan kemampuan kerjasama mereka dalam satu tim itu bisa diasah dan ditingkatkan. Nah, berdasarkan praktik pembelajaran yang telah kami lakukan selama 3 siklus, berikut ini adalah beberapa praktik baik pembelajaran yang telah kami lakukan. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran yang berbasis teknologi, seperti penggunaan slide presentasi melalui Canva, video pembelajaran melalui YouTube, penggunaan aplikasi Quizzes, Wordwell, dan Google Form dalam asesmen pembelajaran. Kemudian, penggunaan model pembelajaran yang bervariatif seperti penggunaan model cooperative learning, problem-based learning, discovery learning, dan contextual teaching learning. Kemudian penggunaan LKPD dan penggunaan ice breaking untuk mengurangi kekakuan dalam pembelajaran. Sekian presentasi dari kami mengenai laporan kegiatan PPL kami di SMA Negeri 5 Makassar. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika ada pertanyaan atau tanggapan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like dan share untuk video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.